SDH adalah singkatan dari sodium dodecyl sulfate polycarbonate gel electrophoresis. Metode ini digunakan untuk memisahkan protein berdasarkan ukuran atau berat molekulnya dengan bantuan arus listrik. SDS yaitu natrium dodecyl sulfate berfungsi melapisi protein dengan muatan negatif sehingga semua protein akan bermuatan sama. Dengan begitu, pemisahan protein hanya ditentukan oleh ukuran molekulnya, bukan bentuk atau muatan aslinya. Ada perangkat elektroforesis, sistem yang terdiri dari tangki untuk meletakkan gel, tutup dengan elektroda dan kaset gel. Sisir atau foam yaitu alat untuk membentuk sumur atau wells pada gel tempat sampel protein dimuat. Cetakan gel yaitu pasangan gel atau plate yang digunakan untuk mencetak gel poliakrilamida. Sumber daya atau power supply digunakan untuk mengalirkan arus listrik DC yang menggerakkan protein melalui gel. Mikropipet dan tip digunakan untuk mengambil dan memuat sampel protein dan reagen dengan volume yang sangat kecil. Yang pertama, akrilamida dan bisakrilamida, monomer yang berpolimerasi untuk membentuk gel poliakrilamida. Yang kedua, sodium dodecyl sulfat atau SDS, yaitu deterjen yang mendenaturasi protein dan melapisinya dengan muatan negatif, memastikan pemisahan berdasarkan berat molekul. Yang ketiga, amonium persulfat atau APS, bertindak sebagai inisiator polimerisasi gel, biasanya dibuat dalam konsentrasi 10%. Yang keempat, TMAT, bertindak sebagai katalis polimerisasi gel. Yang kelima, buffer gel, berfungsi sebagai buffer untuk menjaga pH yang tepat selama proses. Konsentrasi dan pH berbeda. Untuk gel pemisah memiliki pH 8,8 dan gel penumpuk memiliki pH 6,8. Yang keenam, buffer sampel, larutan yang dicampur dengan sampel protein, mengandung SDS, gliserol, dan pewarna pelacak. Yang ketujuh, agen pereduksi, seperti 2-mercaptoetanol atau BME atau ditioteriotol atau DTT, digunakan untuk memecah ikatan disulfida dalam protein. Yang kedelapan, protein tangga atau ladder, campuran protein dengan berat molekul yang sudah diketahui, digunakan sebagai penanda untuk memperkirakan ukuran protein sampel. Yang kesembilan, buffer lari, larutan yang mengelilingi gel di dalam tangki elektroforesis untuk menghantarkan arus listrik. Yang ke-10, pewarna protein, larutan seperti komasi brilliant blue atau pewarna perak atau silver stain untuk memvisualisasikan pita protein setelah elektroforesis. Yang ke-11, larutan penghilang warna atau distain, biasanya campuran metanol dan asam asetat digunakan untuk menghilangkan pewarna berlebih dari gel. Yang pertama, gel pemisah atau resolving gel. Ialah gel yang bagian bawahnya memiliki konsentrasi poliakrilamida lebih tinggi dan ukuran pori lebih kecil. Fungsi utamanya ialah memisahkan protein berdasarkan berat molekulnya, konsentrasinya disesuaikan dengan ukuran protein yang ingin dipisahkan. Gel penumpuk atau stocking gel. Nah, gel ini bagian atasnya memiliki konsentrasi poliakrilamida lebih rendah dan ukuran pori lebih besar. Tujuannya ialah untuk memadatkan semua protein sampel menjadi pita tipis sebelum memasuki gel pemisah, sehingga meningkatkan resolusi pemisahan. Ekstraksi protein. Nah, di sini itu memisahkan protein dari sel atau jaringan, lalu membersihkan dari kotoran dengan sentrifugasi. Dan ada denaturasi, yaitu dengan mencampurkan sampel dodecyl sulfat atau biasa disebut sebagai SDS, yang berfungsi sebagai deterjen untuk mendenaturasi protein dan melapisinya dengan muatan negatif. Lalu selanjutnya ada reduksi, yaitu dengan menambahkan agen pereduksi seperti B-mercaptoetanol atau bisa disebut BMA atau DTT atau ditiotrietol untuk memecah ikatan disulfida, memastikan protein terbuka sepenuhnya menjadi rantai polipeptida linear. Pemanasan. Nah, pemanasan ini yaitu dengan memanaskan sampel sekitar 5 menit pada suhu 95 derajat untuk memastikan denaturasi protein secara sempurna. Yang pertama yaitu pemuatan sampel. Sampel yang telah dipanaskan dan disiapkan akan dimuat ke dalam sumur-sumur gel yang telah disiapkan. Protein tangga atau ladder dengan berat molekul yang sudah diketahui juga dimuat di salah satu sumur sebagai penanda. Yang kedua ada pemasangan alat, di mana gel yang berisi sampel ditempatkan
dalam tangki elektroforesis yang berisi larutan penyangga lari atau running buffer. Yang ketiga, ada pengaliran arus listrik. Arus listrik dialirkan, menyebabkan protein bermuatan negatif akan bergerak dari kutub negatif atau katoda ke kutub positif atau anoda. Yang keempat, ada pemisahan. Protein yang lebih kecil akan bergerak lebih cepat dan lebih jauh melewati pori-pori gel. Sedangkan protein yang lebih besar akan tertahan dan bergerak lebih lambat. Proses ini akan berlangsung selama 45-90 menit. Yang pertama ada pewarnaan, di mana gel akan direndam dalam larutan pewarna seperti Kumasi Blue untuk mewarnai pita-pita protein. Yang kedua ada penghilangan warna, yaitu gel dicuci dengan larutan penghilang warna atau the stain untuk menghilangkan pewarna berlebih dari latar belakang sehingga pita protein menjadi lebih jelas. Yang ketiga ada analisis, yaitu pita-pita protein akan dianalisis dengan membandingkan jarak migrasinya dengan protein pada tangga molekul. Hal ini memungkinkan perkiraan berat molekul protein yang tidak diketahui. Intensitas pita juga dapat diukur untuk memperkirakan kelimpahan protein secara relatif. Jadi, kesimpulannya, SDSP adalah metode elektroforesis yang memisahkan protein berdasarkan berat molekulnya. Diawali dengan pemberian deterjen SDS untuk mendenaturasi dan melapisi protein dengan muatan negatif seragam. Sampel protein yang sudah bermuatan ini kemudian dimuat ke dalam gel poliakrilamida dan dialiri arus listrik, menyebabkan protein bergerak menuju kutub positif dengan kecepatan yang berbanding terbalik dengan ukurannya, sehingga protein yang lebih kecil bergerak lebih cepat dan jauh. Setelah pemisahan selesai, gel diwarnai untuk memvisualisasikan pita-pita protein, yang kemudian dapat dianalisis dengan membandingkannya dengan protein penandang. Untuk memperkirakan berat molekul protein yang tidak diketahui,